Seorang pemimpin boleh bicara keras tentang kedaulatan negara, tetapi ukuran kapasitasnya akan terlihat pada kebijakannya, ya kan? Saat menghadapi persoalan di dalam kepemimpinannya, apakah dia berani memperbaiki sistem yang salah itu, ya kan? Apakah dia berani sistem yang tidak sehat itu dia hapus dan mengganti yang salah yang kemudian dibuat bagaimana itu menjadi profesional dan karena perusak dari sebuah sistem itu karena dimulai karena tidak ada profesionalisme itu. Padahal Prabowo menjadi presiden walaupun itu memang dari tangan Tuhan ya. Tapi itu kan tidak bisa terlepas dari tangannya Pak Jokowi juga gitu. Itu harus diakui karena 3 kali menjadi capres juga tidak pernah berhasil sama dengan Bu Megawati kan gitu kan. Dari situ sudah bisa diukur bahwa uluran tangan Pak Jokowi yang memberikan Gibran sebagai wapres itu punya kontribusi besar terhadap 58% kemenangan itu. Soal kabinet ya memang harus selektif. Kalau mau dibongkar dicari orang-orang yang benar dan punya komitmen di situ gitu. Tapi kalau kapasitasnya nggak kuat memang susah gitu. Nah mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Gitu. Hai penonton Ruang Konsensus and Peking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Anak Sulu Mulyono dong, iya dong. Assalamualaikum Masih ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kadang-kadang begini. Saya perlu kenalkan dulu. Saya hari ini ya tamu kita akan ngobrol seperti biasa dengan senior kita dengan Pak Yas Subiakto di Surabaya. Saya sapa dulu ya tamu kita ya. Selamat siang Pak Yas. Siang, sehat ya Wah, Mas Budius? alhamdulillah sehat Pak. Pak Yas kayaknya segar sekali apalagi habis ketemu Pak Jokowi ya Sabtu kemarin ya. Kemarin tanggal 8 itu ada acara. Iya, ada yang menarik. Saya kan baca juga tulisan Pak Yas di Facebook ya. Facebook. Pada saat acara deklarasi relawan Gibran Pak ya. Gibran itu singkatan dari Iya, apa Pak? Gerakan Berani Nusantara. Gerakan Berani Nusantara. Iya. Tipis-tipis kayak Gibran Pak ya. Iya. Iya, memang diserempetin kan? oh diserempetin ya Gerakan Berani Iya. Nusantara. Nah di sana itu sebagai penasihatnya Pak Jokowi ya Pak ya. Pak Pak Jokowi, Jokowi Pak Yas sebagai pembina. pembina. Ketua umumnya siapa Pak? Maruli Sinaga. Maruli. Sekjennya? Sekjennya DJ. Oh Ibu DJ, Ibu DJ itu narsum kita juga tuh, langganan kita juga tuh di sini. Iya. Ya keluar dari YouTuber Nusantara, Bu DJ akhirnya bergabung ke Gerakan Berani Nusantara. Iya, Semoga iya. berkembang dan semoga bisa banyak pengikutnya ya Pak Iyas ya. Amin, amin, amin. Sekarang sudah Kok nggak lumayan. diajak-ajak Pak? Nanti aja Aduh luar gabung kita. biasa. Pak Yas, Yep. 3 hari lagi kita akan memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-81. Tematik Yep. yang diangkat oleh pemerintah tahun ini itu adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wah keren Pak, Indonesia berdaulat Pak. Wah. Saya juga bingung ini maksudnya apa ya Indonesia berdaulat. Apa kita sekarang ini nggak berdaulat ya atau setengah berdaulat atau ingin menegaskan Pak Prabowo ini ingin menegaskan dengan program-program nasionalisnya seperti kemandirian ekonomi ya dengan merilis program-program hilirisasi koperasi desa ya kan danantara ya kan seolah-olah memang Pak Prabowo ingin lepas dari ketergantungan
dari asing kan gitu ya. Padahal kan Yes. di konteks global kan nggak bisa kita hidup sebagai sebuah negara dengan nasionalisme sempit seperti itu. Makanya saya ingin bertanya ke Pak Iyas tentang tema dulu aja. Kita nggak usah berharap apa yang akan disampaikan Pak Prabowo dalam pidatonya tanggal 16 Agustus nanti, ya kan? Itu kan sangat ditunggu-tunggu. Nanti juga kita bahas kira-kira arahnya kemana dalam pidato itu. Nah, Pak Iyas, tentang tematik ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Muluk-muluk sekali, Pak. Walaupun saya suka juga ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Aduh, Eh, membayangkan adil apa? Aduh, adil. Bisa nggak sih kita adil? Apalagi makmur. Aduh, makmur gitu ya kan. Nah, kira-kira tanggapan Pak Iyas atas tematik yang dibuat oleh pemerintah untuk tahun ini, Pak? Ya, sebenarnya kan kalimat berdaulat itu kan sebenarnya kemandirian ya, Mas Budius. Kalau tema itu kita kan kalau buat tema bagus-bagus. Jago Pak Tema ya kita apa ya. aja bagus. Oh, termasuk tulisan di tempat wudhu kan kebersihan bagian daripada iman kan gitu. Iya, benar benar benar. Ya kan. Tapi di bawah lantainya licin gitu. Nah, ini yang kayak kayak gini kan sudah sejak zaman zaman kemerdekaan lah, zaman Pak Karno aja kan Iya. bicaranya segitu. Jadi yang selalu kita miss itu kan gini Mas Budius. Selalu tema itu tidak ketemu, nggak nyekrop Hmm, sama actionnya kan gitu. Kemandirian soal ekonomi, segala macam. Tadi saya sepintas ngikutin apa itu podcastnya Pak apa ya Brigjen Purnomo ya Brigjen Purnawirawan. Purnomo. Wah, itu nanti juga akan Ah, kita bahas itu, iya, Pak. Ya. iya. Jadi seolah-olah apa nih negara ini salah dibuat Pak Jokowi selama 10 Mm-mm. tahun itu. Jadi semuanya korupsi, oligarki, semuanya numpuk di 10 tahun itu. Padahal ya kita ini udah merdeka 81 tahun kan bulan ini kan gitu. Iya. Eh Kalau tema satu hal, tapi kalau kita mau lihat apakah itu nanti achievementnya ada atau tidak, pencapaiannya itu sampai ke sana atau tidak, memang harus dilihat dari apa yang terjadi di dalam progresnya itu. Berdaulat yang seperti apa, ekonominya seperti apa gitu. Kemarin saya baca sebuah analisa ya tentang pertumbuhan ekonomi 5,36 bulan Juni itu ya. Iya. Itu ternyata kan cuma mainnya di atas saja dia. Hmm. Jadi tidak sampai ngeresep ke bawah, ngerembes pun enggak dia kan gitu. 5,36 itu ternyata cuma di antara 2% ekonomi di atas. Jadi kalau kita bicara 88%-nya di bawah, nggak dapat apa-apa dari pertumbuhan itu. Karena sehari-hari saya juga bergaul dengan kalangan bawah di grassroots. Saya juga mondar-mandir di Kalimantan Tengah. Ya lokal-lokal gitu sih karena mereka punya penghasilan yang cukup ya mereka tidak terlalu terasa. Tapi kalau sudah di tengah seperti urban area di daerah Jawa ini itu terasa. Karena saya tiap hari ada ketemu tukang sayur yang ke rumah saya. Naiknya sekarang sudah 35 sampai sekitar 45% Mhm. rata-rata kenaikan harga barang yang dibutuhkan masyarakat ini. Gitu. Jadi itu salah satunya. Terus berdaulat yang seperti apa lagi gitu. Karena beberapa kebijakannya kayaknya kontradiktif gitu Mas Budius. Iya. Ya kemarin ya kita lihat ada rencana ekspor satu pintu komoditi seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel. Saya pikir itunya bagus. Cuma kan nggak bisa serta-merta harus diputuskan dalam 1 2 hari. Karena di sana juga pengusahanya punya kontrak dengan negara luar, ada hubungan dengan investasi luar dan sebagainya. Saya dengar juga sudah 1 2 pabrik di Morowali dibongkar sama China. Itu kan mempengaruhi apa ya eh, buruh kita, jadi menimbulkan pengangguran, bisa macam-macam seperti itu. Jadi kalau saya pikir temanya harus bisa dieksekusi gitu. Silakan saja lah buat tema apapun. Tapi ya harus bisa yang dikerjakan gitu, bukan cuma sekedar di atas baliho atau ditempel di mana-mana begitu kan.
Karena Meng- kenyataannya sekarang apa nih, ngeri-ngeri sedap juga kita di bawah ini gitu. Begitu Mengenai Mas adilnya Budius. gimana menurut Pak Iyas? Adil dan kemudian makmurnya gimana, Pak? Adilnya, saya tadi baca pagi tadi saya sepintas baca tulisan apa ya, eh, punyanya Pak almarhum Profesor Sahid Tapi itu kan. Jadi kalau keadilan itu kan sebenarnya dari sudut hukum dia bicaranya itu. Mm-mm. Kalau hukum cuma untuk kepentingan kekuasaan, ya pasti tidak turun ke bawah sebagai keadilan buat masyarakat kita gitu. Itu dari sudut hukum. Dari keadilan yang lain, banyak hal yang terjadi di lapangan. Seperti ngurus izin ya. Saya tahu kawan-kawan saya ngurus izin galian C aja itu tidak gampang. Selain mahal, sudah berbulan-bulan itu bisa gagal gitu. Belum lagi nanti ini lagi proses kebijakannya berubah. Dulu kan pernah ditarik ke pusat, dibalikin lagi ke daerah, di daerah mungkin sekarang lagi gonjang-ganjing apakah itu mau ditarik lagi ke pusat karena saya juga dengar tadi apakah itu benar atau tidak ya Mas Budius bahwa transfer ke daerah juga katanya mau ditarik lagi ke pusat. Kalau itu yang terjadi ya yang tadi kita ngobrol sebentar bahwa 490 kabupaten kota sudah mulai denggap-denggap ini. Kemarin isunya apakah bisa bayar gaji atau tidak. Nah ini bagaimana nanti ke sananya? Ya kita bicara soal keadilan guru kita yang sekarang aja kan kita lihat ya. Saya tadi lihat data ASEAN ya. Guru di ASEAN gajinya berapa dan sebagainya. Malaysia tuh gaji guru sudah 15 juta. Kita gaji guru kita ya kalau yang sudah PNS mungkin 2 sampai 3 juta. Tapi yang honorer itu cuma 200.000 sampai 300.000. Ini menyangkut keadilan. Harusnya kan itu diberesin dulu. Jadi bukan sibuk ngurusin menu makanan terus tiap hari. Itu yang selalu dikasih masukan kepada pemerintah, khususnya Pak Prabowo. Tapi seolah-olah kan itu ditepis semua gitu. Ini yang saya pikir agak sedikit handicapnya di sana kita. Jadi masyarakat ini sekarang tidak bisa memberi masukan apapun kepada pemerintah. Yang penting mereka mungkin dengan cara just do it itu ya. Pokoknya jalan gitu aja kali. Itu Ya, saya pikir. artinya kalau memang keadilan pun sulit kita terjemahkan dalam tingkat yang parsial ya, dalam implementasinya. Artinya bagaimana kita meraih kemakmuran atau ada peningkatan untuk rakyat lebih makmur, itu rasanya terlalu berangan-angan ya, Pak ya. Iya, iya. Kalau kita lihat gapnya ya, Mas Budi sekarang ini kan gap ekonomi kita itu kan jomplang banget ya. Data saya masih pegang datanya WHO lah soal kemiskinan kan masih 60-an%. Kalau saya hitung-hitung memang di Jawa ini mayoritas yang absolut kemiskinan itu ada di petani ya. Karena kepemilikan lahan cuma 2.500 sampai 3.000 meter persegi. Ditanamin padi yang rata-rata cuma 6 ton per hektar itu kan eh, dia di bawah standarnya BPS yang dikatakan 600.000 itu. Satu orang satu bulan 20.000 per hari. Berarti kan memang ya 140 sampai 160 juta petani kita itu miskin memang. Nah itu kan harusnya diberesin dulu gitu. Jadi kalau di sana sejahtera, saya pikir ya gembar-gembor masalah SMBG dan sebagainya tidak perlu lagi. Karena kalau sudah ekonomi masyarakatnya sejahtera, ya rumah tangganya pasti cukup untuk memberi anak makan yang layak gitu. Itu dari sudut itu saja nggak gampang mendongkrak itu. Jadi jangan dibilang kemiskinan kita turun, pengangguran kita turun, nggak ada itu. Sampai sekarang itu tidak terjadi sebenarnya. Nah kesulitan itu masih terus ada. Jadi saya nyata-nyata karena saya bergaul sama kelas-kelas bawah, Mas Budius. Ya. Itu saya pikir. Ya, eh kita sebenarnya sebagai orang yang ikut memilih pasangan ini,
pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kita dari barisan pendukung Pak Prabowo Gibran ini memerintah untuk kita percayakan mengurus kita ini semua sebanyak lebih kurang 280 juta menjadi lebih baik. Ternyata dalam 2 tahun perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran ya, ternyata apa yang kita harapkan itu terjadi deviasi ternyata Pak dalam perjalanannya, dari penyimpangan-penyimpangan. Nah, yang saya simak Pak Iyas, dari seluruh perjalanan yang mengakibatkan secara tingkat approval rating Pak Prabowo kemudian berakibat jeblok kan Pak, anjlok lah, dan itu saya pikir Iya, turun tertinggi loh Pak. 30-an. Sepanjang kita punya presiden yang dipilih secara langsung 2 tahun bekerja, tingkat melorotnya approval rating seorang presiden setelah 2 tahun bekerja itu di era Pak Prabowo ini paling drastis Pak, lebih dari 35% turunnya. Nah, artinya apa? Kalau itu dikaitkan dengan dukungan masyarakat, ya kan artinya tingkat approval itu kan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah. Iya, Nah, iya. berarti dukungan masyarakat untuk pemerintah ini bekerja artinya bisa disamakan ya juga melorot sekitar 35% gitu loh. Nah, sementara tidak ada tanda-tanda yang saya lihat dari Pak Presiden ya untuk melakukan semacam gebrakan yang benar-benar mengambil jalan shortcut, membebaskan diri semua dan benar-benar melakukan kebijakan-kebijakan dengan memasukkan 2 variabel yang selama ini lemah dari sisi Prabowo. Apa itu? Ini dalam pandangan pribadi saya ya Pak Iyas. Pak Prabowo Oke. ini dalam gagasan-gagasannya saya pikir spektakuler ya kan, tetapi di dalam implementasi kemudian dalam pengawasan dan pengendalian dari kebijakan yang dibuat itu justru nilainya merah Pak. Itu yang bertolak belakang atau berbeda sekali dengan era Pak Jokowi. Pak Jokowi ketika menelurkan sebuah program atau kebijakan itu dipantau ya, dan ketika ada ujungnya akan ada menyimpang langsung bisa langsung dijewer gitu loh. Langsung ketahuan tanpa harus menunggu laporan-laporan dulu. Nah, ini gimana Pak Yes melihat perjalanan Pak Prabowo ini ya kan? Saya cuma khawatir banyak sekali kita melihat menjelang HUT RI ke-81 ini analisa-analisa dari orang yang mengaku pensiunan intelijen lah, mantan jenderal lah dan seterusnya, aktivis, peneliti, politik yang seram-seram gitu loh Pak Iyas. Seolah-olah memang Pak Prabowo itu kalau mau bertahan harus melepaskan diri dari Solo dan seterusnya. Selalu ke situ dikaitkan. Bagaimana Pak Iyas melihat itu? Iya, jadi gini, Mas Budius, kita sama-sama tahu ya. Jadi kan ada 2 kutub yang terus itu di maintain sama mereka yang punya kepentingan di situ. Padahal Prabowo menjadi presiden, walaupun itu memang dari tangan Tuhan ya. Tapi itu kan tidak bisa terlepas dari tangannya Pak Jokowi juga gitu. Itu harus diakui karena 3 kali menjadi capres juga tidak pernah berhasil sama dengan Bu Megawati kan gitu kan. Dari situ sudah bisa diukur bahwa uluran tangan Pak Jokowi yang memberikan Gibran sebagai wapres itu punya kontribusi besar terhadap 58% kemenangan itu. Nah, kalau ini mau mereka abaikan, itu sebuah kesalahan fatal menurut saya. Tapi itu kan bagi kita yang melihat punya netralitas dan sedikit condong ke Pak Jokowi ya kita ini. Nah, hal-hal lain sebenarnya program-program yang kita harapkan dulu bisa berkelanjutan itu sekarang itu seolah-olah mau diputus begitu saja. Padahal saya sudah berapa kali sampaikan Mas Budius, negara ini diurus tidak bisa pakai cut off kan. Makanya harus ada RJP apa itu rencana kerja jangka panjang, kalau dulu ada GPHN dan sebagainya. Sehingga ada pilar-pilar program yang tidak boleh diputus begitu saja. Seperti BGN itu kan sebenarnya Pak Jokowi yang menyetuskan Badan Gizi Nasional itu. Tapi waktu itu tujuannya adalah memapping daerah-daerah yang 3T ya. parah nutrisi.
Jadi seperti stunting dan sebagainya. Mm-mm. Bukan digelontor pakai sekali makan 80 juta anak. Wong cucu saya itu loh dapat dapat jatah apa MBG itu di dalam tas plastik. Plastik kresek itu Mas Budius. Ya, itu ya saya bukan sombong ke kami ini masih mampu gitu. Ngapain ngasih di tengah kota Sidoarjo yang di perumahan kelas menengah kayak gini dibagi MBG. Itu kan sudah salah kaprah. Nah, hal-hal yang lain kalau kita lihat dari apa yang tadi kita singgung bahwa eh, approval ratingnya Pak Prabowo tiba-tiba melorot 30% itu dalam waktu hampir 2 tahun itu sebuah kejadian yang saya pikir sangat apa ya belum pernah terjadi lah. Iya, Oh, ini Pak baru Jokowi pertama aja yang kali. sudah pensiun aja Yang saya masih bilang tadi, Pak. 76 gitu kan. Mm-mm. Ini kan sebenarnya ya kalau mereka mau jujur itu pasti ada apa ya landasan-landasan yang mereka tabrak yang sebenarnya itu bertentangan dengan harapan masyarakat. Nah, belum lagi kalau kita lihat kenapa itu juga bisa mempengaruhi. Karena Pak Prabowo ini kan suka kali pidato pagi, sore berubah gitu kan. Pagi genteng, sore seng, besok lagi apa, kompor listrik, pagi-pagi berubah lagi apa gitu. Yang satu belum selesai, yang satu diomongi. Udah gitu nggak ada tindak lanjutnya kan begitu yang terjadi sekarang. Balik-balik lagi nanti sudah gitu MBG lagi, gitu kan, KDMP lagi, kan gitu. Yang lain-lain nggak pernah nyerempet juga gitu. Bicara kompor listrik sampai sekarang ya nggak nongol juga kompornya gitu kan. Ya dia yang kayak gitu kan dipegang masyarakat. Saya bergaul dengan supir saya, dengan tetangga-tetangga di belakang rumah kami ini kan kampung ada 4-5 kampung. Semua reaksinya sama. Jadi di setiap klaster kecil di kampung ini menceritakan itu setiap hari. Jadi ya benang merahnya ada di sana. Yuk ngomong apa, pidato apa, yang dikerjakan apa kan gitu kan. Jadi Begitu memang saya pikir. walaupun Pak Prabowo ini sudah sangat senior ya secara umur kan beliau 75 tahun ya Pak kalau nggak salah ya hari ini ya Pak Prabowo itu. Ya, Tetapi memang terlihat di sini Pak Prabowo itu kemampuan teknokratisnya juga ternyata tidak seperti yang kita bayangkan di awal-awal ya ketika kita mendukung. Kan 5 tahun kan bersama Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan itu kan mestinya terasah lah kemampuan teknokratis karena memang Pak Prabowo kan eh, dengan dunia birokrasi yang sekarang dituntut sigap itu ya kan. Nah, tadi Pak Yas belum menjelaskan tentang kelemahan versi saya itu kan saya melihatnya kelemahan Pak Prabowo bukan dalam visinya, bukan dalam hal gagasannya atau programnya, tetapi bagaimana mengeksekusinya, cara mengeksekusinya, mengawasinya dan mengendalikan itu tepat sasaran. Itu yang saya lihat tidak terjadi dalam leadership atau kepemimpinan presiden kita ini, Pak. saya gini Mas Budius, kebetulan saya kan pernah kerja di perusahaan yang cukup besar ya. Jadi ada manajemen yang ditakar dari kemampuan saya menjadi supervisor, dikembangkan menjadi manajer, terus dikembangkan menjadi GM. Belajar di wilayah yang kecil waktu itu saya ingat dikasih dulu satu pegang cabang karyawannya 400. Habis itu setelah 7 bulan saya ditarik ke cabang yang jumlah karyawannya 1.500. Itu kan proses semuanya. Dari dulu saya amati apakah Pak Prabowo pernah berproses seperti itu. Karena karir politiknya, karir waktu di militer naik juga karena mohon maaf, karena memang beliau ya menantunya Pak Harto gitu kan. Pernah menjadi apa itu? Pangkostrat. Nah, itu kan apakah Pak Prabowo pernah jadi Pangdam nggak gitu kan? Belum, belum, Saya nggak, belum kan? belum. Padahal katanya kalau di tentara itu ya semuanya harus dilalui, Bintang ya duanya kan? Pak Prabowo kan pada saat menjabat Danjen Kopassus, Pak. Ya itu makanya. Jadi itu yang dibilang meritokrasinya itu dirusak sendiri oleh Pak Prabowo dan itu memang karena sejak awal dia mendapatkan itu. Jadi kalau sekarang itu kemarin juga saya dengar bahwa anaknya Pak
Sapri Samsudin yang tidak ikut Akmil pun sekarang Iya. sudah brigjen gitu. Dan itu juga lagi jadi pembicaraan publik juga yang dianggap kok makin kacau ya gitu loh. Iya, iya. Iya, iya. Itu kan dirusak mereka sendiri. Jadi sebenarnya di ranah-ranah TNI itu sekarang sudah nggak karu-karuan. Saya ada kawan satu dua orang dari Cilangkap yang mengatakan itu bahwa sangat banyak yang tidak setuju tentang itu karena itu kedepannya merusak bagaimana TNI itu harus profesional gitu kalau kalau tindakannya seperti itu. Nah, yang lain kemarin saya dikirimin tulisan dari Purnawirawan Brigjen, tapi bukan Pak Purnomo. Tulisannya bagus sekali untuk ulang tahun kemerdekaan ini. Dia mengupas dari sudut TNI, tapi itu bisa dipakai untuk secara umum. Jadi kalau sekarang seperti Pak Prabowo itu diupamakan bahwa kayak seorang apa ya eh, punya panglima kita nih yang masih punya bintang tapi nggak punya taring. Jadi dalam militer seorang komandan itu boleh menghadapi kekalahan, tapi tidak boleh kehilangan wibawa. Itu artinya sebenarnya kalau wibawa sudah tidak ada, itu orang cuma patuh di baris berbaris saja pada saat upacara. Habis itu mereka tidak punya keyakinan karena seorang pemimpin kalau sudah tidak berwibawa itu pasti respect dari bawah sudah pasti hilang. Saya pernah mengalami seperti itu. Bagaimana kita membentuk itu bukan diwibawa-wibawakan, bukan itu, tapi memang karakter itu dibentuk dari bagaimana dia bisa mengayomi anak buah, bagaimana dia berperan di dalam keseharian itu. Apakah itu pernah dirasakan oleh beliau? Saya tidak tahu. Jadi kalau kalau pemimpin seperti ini cuma bisa menghasilkan baris berbaris saja, ya. Tapi ya ruh keyakinannya nggak ada. Tidak ada lagi sebuah struktur organisasi apabila tanpa ruh kewibawaan dia hanya tinggal apa nih menyisakan struktur saja. Strukturnya masih ada tapi ruhnya nggak ada. Ya kita lihat saja lah sekarang Jerman itu negara besar punya 13 menteri, Amerika 15 menteri. Kita punya 104 menteri dan wamen dan 32 lembaga lainnya. Ini kan gemuknya seperti itu tapi outputnya kan nggak ada. Apa yang kita rasakan selama 2 tahun dari kabinet Merah Putih ini? Gitu. Semua menjilat sama Pak Prabowo. Kalau satu bicara MBG, semuanya MBG. Seolah-olah MBG itu harus dijunjung sampai ke langit ketujuh. Padahal itu kelasnya sudah kelas di bawah tumitnya kita gitu. Kalau kita bicara soal sebuah program yang harus diapresiasi. Jadi parah memang itu. Dan jangan lupa Pak ya, Jadi salah satu meritokrasi yang juga dilanggar Pak Prabowo dari awal adalah keterlibatan Teddy sebagai seskap. Tanpa Teddy harus mengundurkan diri dari TNI kan begitu. iya, Malah naik pangkat karena pula itu ya ada kan, nggak dari boleh mayor ke merangkap itu kan. letkol. Iya, kan nggak boleh merangkap jabatan. Sekarang Hmm. itu bukan Teddy saja. Ada beberapa jenderal juga merangkap jabatan di situ. Nah ini kan merusak tatanan yang sudah dibangun begitu lama ya di dalam TNI, Polri. Saya pikir tidak semuanya mereka jelek, masih lebih banyak yang baik-baik di dalam tubuh TNI dan Polri itu. Tapi mereka tidak berdaya juga karena yang main ya pada di atas-atas itu semua. Itu yang kita amati. Dan masyarakat ini tahu tentang itu semua. Jadi bukan nggak tahu kasus-kasus apa yang sekarang merebak ini kan semua diamati masyarakat. Oh, kita sudah apa medsos seperti ini, komunikasi begitu lancar gitu kan. Jadi begitu menurut saya Mas Budis. Ya. Jadi kalau dengan pemahaman dan pengalaman serta kemampuan kepemimpinan menata negara seperti yang sudah kita rasakan lebih kurang sampai hari itu mau 2 tahun kan Pak ya. Nah tetapi kalau mau dirapihkan ya kan rasanya harus memulai dari nol ini Pak. Memulainya dari mana? Memulai dari mengocok ulang susunan kementerian yang ada di kabinet sekarang. Bayangin Pak, sudah ini yang paling besar sepanjang sejarah reformasi jumlah kabinetnya.
tapi juga yang paling tidak punya kemampuan, ya kan? Nah, apalagi dengan penjelasan Pak Iyas ini ada sekitar 490 daerah ya yang kasnya kosong. Bahkan dikhawatirkan nggak bisa bayar gaji pegawai, ya kan bulan depan. Nah, bagaimana ya Ya apa ya Mas ini Budi? bisa Kan ditertibkan kalau kalau kita Pak ada Prabowo di masih company itu begini kan ada pola HRD pola ya. leadershipnya Pak Iyas? Ya, human. Sekarang yang namanya lebih keren itu kan apa ya? Human capital ya. Ini sebagai Pak Iyas, bentar Pak, putus Pak. rekrutmen standarnya itu kan harusnya ada, gitu. Tapi kalau itu kepentingannya karena kepentingan dukungan politik, nah itu kita yang repot. Jadi tidak cukup kapasitasnya tapi dipaksakan. Ya. Banyak yang kita lihat kan asal ngomong saja gitu. Dari mulai Menteri Desa dulu siapa Yandri itu. Sekarang ini ada KDMP, toko kanan kiri katanya disuruh ngurangi 2 kilometer kata Julhas dan sebagainya. Ini kan sebenarnya orang yang tidak punya skill, tidak punya pengalaman, tidak punya expert di situ, tidak punya keahlian. Tapi dia ngomong saja asal keluar begitu saja. Ya kan lucu itu. Itu toko-toko yang di sekitar situ ya tokonya rakyat yang dibangun sudah bertahun-tahun jual. Ya hasilnya satu hari cuma 100.000, 50.000. Tapi kan itu bukan bukan berarti dianggap kompetitornya apa Koperasi Desa Merah Putih kan. Nah banyak lagi yang apa. Saya lihat ya beberapa menteri yang kita anggap sorry to say lah saya kita juga bukan orang pintar. Tapi kalau kapasitasnya kayak gitu, ada menteri yang baca tulisan di laptop pun gagap untuk menjelaskan apa programnya. Wong baca saja gagap, bagaimana dia memikirkan programnya? Saya kemarin sepintas ngobrol sama Pak Dudung ya. Eh, ketemu di Jakarta, saya ngobrol deh. Pak Dudung KSP Pak. Menteri itu, ya, Oh Dudung KSP jadi ya. karena dia kan selalu kontak ya ngobrol-ngobrol ringan saya. Saya bilang sama beliau bahwa menteri itu harusnya punya link apa di circle gitu. Menteri pariwisata harusnya dengan Menteri Perhubungan gitu. Sehingga kalau harga tiket naik, dia bisa ngomong dengan Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian dengan Perdagangan, apalagi dengan Balai POM gitu kan. Jadi kalau ada sertifikat halal harus bagaimana dan supaya tidak menyulitkan UMKM, ya termasuk Menteri UMKM juga harusnya ada di situ. Ini kan sekarang mereka kerjanya kan mencar sendiri-sendiri. Iya. Mas Budi coba baca ya. Kita bicara pendidikan Indonesia. Saya kemarin coba buka. Itu sekolahnya nanti berhubungan sama Menteri PU, ya kan? Terus gurunya berhubungan dengan Mendikbud. Belum lagi nanti bicaranya ke komisi di DPR. Itu ada yang ke komisi 3, komisi 6, komisi berapa. Jadi diskusinya kan mencar-mencar itu. Terus ngomong mau bicara pendidikan yang berkualitas. Bicara gaji guru tiba-tiba gedungnya ambruk gitu. Karena Menteri PU lupa gitu. Ini saja pun kan perlu penataan. Sebenarnya seperti itu. Tapi apakah itu dilihat mereka gitu? Bahkan kawan-kawan yang di DPR saja tidak sadar tentang itu. Coba kalau di 1013 komisi itu. Isinya apa saja di dalam itu. Dia ngurusin apa untuk siapa gitu. Jadi jadi kayak apa ya ngurusin negara yang begini besar itu kayak main dakon aja mereka itu kan kacau kayak gitu. Nah, di sini saya Ya. melihat ada sisi baiknya menjadi presiden itu kalau latar belakangnya memang pernah menjadi kepala daerah, Pak Iyas. Artinya Oh iya, apalagi kepala daerah yang sukses gitu ya, Kak. Pak Jokowi itu kan memang ya, sukses memimpin Solo, bahkan 2 periode. Kenapa sampai 2 periode terpilih di Pilkada Solo kan pasti karena ada perubahan yang dirasakan oleh warga Solo kan begitu ya Pak Iyas ya. iya, iya, Kemudian iya, di iya, Jakarta juga 2 tahun bagus ada perubahan di Jakarta makanya PDIP kepincut sehingga menjadi capres ya kan. Nah, jadi dengan bekal pengalaman tahu bagaimana mengelola birokrasi,
bagaimana menjalankan sebuah program, bagaimana mengeksekusi sebuah program pemerintah, bagaimana mengawasi pegawai-pegawai, dan pejabat-pejabat yang banyak nakalnya, itu Pak Jokowi itu udah lengkap ilmu dan pengalamannya kan begitu ya, Pak, ya. Nah, ketika Ya, kita kemudian memiliki seorang presiden dengan pengalaman yang komplit seperti itu, kemudian digantikan oleh seorang presiden yang cuma punya pengalaman militer ya kan dan secara apa, latar belakang Pak Prabowo itu kan high class ya, ya kan. Orang iya, lahir aja udah iya, iya, kaya kan iya. gitu ya, Pak, ya. High profile dia, High profile. Nah, jadi low memang ini profit. ada agak jomplang gitu loh, Pak Pak Iyas. Jadi makanya waktu itu lagi-lagi ini bersama Pak Iyas juga, saya usulkan dan saya ingatkan lagi, dalam konteks yang positif, seandainya Pak Prabowo bisa melepaskan dari pembisik-pembisik yang ada di sekitarnya, kalau menjadikan Pak Jokowi sebagai ketua One Team Press-nya, setidaknya ya kan, apa yang, dilihat oleh Pak Jokowi ketika Pak Prabowo memimpin rapat kabinet misalnya ya, Pak, ya, itu kan Ya. kalau di era Pak Jokowi rapat kabinet itu benar-benar yang saya dengar ya dari teman-teman istana, itu kalau Pak Jokowi memimpin kabinet itu, Pak Jokowi itu lah mengarahkan 10 menit kemudian seluruh menteri menjelaskan semuanya, Pak Jokowi lebih banyak diam, Hmm. mendengarkan, mencatat, kan gitu. Ketika ada perdebatan antar menteri pun misalnya masalah anggaran, masalah target sasaran, Pak Jokowi membiarkan, Pak, gitu loh. Nah, di era Pak Prabowo yang sedangkan justru lebih banyak briefing dengan cerita-cerita sejarah gitu loh, ya kan. Gini, Nah, gini, gini, ini Mas Budius. Ada yang cerita yang sangat menarik. Saya baca iya, sejarahnya Pak Jokowi di Solo ya. Waktu beliau jadi wali kota. Rapat memindahkan pasar. mhm. Itu butuh 56 kali rapat dengan pedagang pasar. Itu Pak Jokowi. Walaupun Dan itu pada dibantah oleh akhirnya efek pedagang Rudy, Pak, ya? itu, Ya kan? Cerita itu pedagang dibantah. itu pindah sendiri jalan rame-rame tanpa disuruh pindah. Karena dikasih pengertian. Jadi Pak Jokowi itu memang mendengarkan. Nah, bedanya dengan Pak Prabowo karena dia lebih berlatar belakang militer dan style ya kalau menurut saya ya. Makanya dia top down kan. Jadi just do it gitu Mhm, istilahnya. mhm, Yuk kerjakan aja gitu. Pokoknya yang gue mau lu harus jalan kan gitu. mhm, Nah ini kan ya orang bilang kalau lu sudah nggak mau dengar, bagaimana you bisa dapat tambahan informasi yang lain? Gitu. Padahal informasi tunggal dari kita itu kan tidak selalu benar gitu. Nah ini kelemahan dan ini style. Nah ini tidak gampang dirubah Mas Budius, tidak gampang. Jadi kalau menurut ya, saya sih ya kalau udah kondisinya seperti Pak Prabowo sulit dirubah karena itu kan sudah sulit. sudah nempel ke badan, Pak, ya kan? Sudah Iya, kayak iya, style, iya. ya kan? Itu sudah menjadi karakter malah, kan begitu. Nah, Ya. Pak Iyas, di antara hal-hal yang teknis, hal-hal yang sifatnya menjadi kebiasaan, dikaitkan dengan tematik yang tadi kita bicarakan di awal, tematik bahwa di ulang tahun ke-81 ini, ada tematik, eee, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Rasa-rasanya itu semakin jauh, Pak, dilihat dari bagaimana pemerintah ini bekerja selama 2 tahun ini. Seolah-olah itu cuman, apa, ini omong-omong sekali sih tematiknya gitu loh. Nggak berangkat dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan diperbaiki gitu loh, Pak Iyas. Iya, iya memang iya Mas Budius. Jadi seorang pemimpin boleh bicara keras tentang kedaulatan negara, tetapi ukuran kapasitasnya akan terlihat pada kebijakannya, ya kan? Saat menghadapi persoalan di dalam kepemimpinannya, apakah dia berani memperbaiki sistem yang salah itu, ya kan? Apakah dia berani sistem yang tidak sehat itu dia hapus dan mengganti yang salah yang kemudian dibuat bagaimana itu menjadi profesional dan karena perusak dari sebuah sistem itu karena dimulai karena tidak ada profesionalisme itu. Itu menurut saya yang terjadi sekarang itu di situ. Jadi apakah itu
Pak Prabowo berani mengatakan itu salah dan itu terus dirubah. Nah, repotnya kalau itu yang diunggulkan adalah dari pemikiran dia yang harus terus diakui sebuah kebenaran. Nah, itu yang repot yang saya bilang tadi itu. Karena nggak ada lagi nutrisi kebaikan yang lain yang bisa diserap dari orang lain. Ya, jadi di sini pemimpin itu diuji kan. Karena lebih mudah bicara keras kepada pengkritik dari luar daripada membersihkan persoalan yang tumbuh di dalam rumah sendiri. Kalau dikritik marah, dia tidak mau menerima, itu lebih gampang. Tapi apakah dia melihat di dalam rumahnya sendiri itu masih banyak kotoran yang harus dibersihkan? Nah, ini persoalan internal mereka sendiri gitu. Ya, itu saya pikir Mas Budius. Ya, dan juga ini juga terlihat juga bagaimana respon dari market, Pak. Iya, Hingga hari ini ya kan, memang untuk mencapai 18.000 lagi harga rupiah kita terhadap dolar Amerika, itu kan memang sudah agak nggak hanya sekitar 79, 17,8 ya kan gitu. udah nggak Tapi bisa. maksudnya Mainnya di situ aja dia. ya, akhirnya terpaku di situ. Padahal di era Pak Iya, Jokowi, Pak, ketika kita pernah mengalami semacam apa turbulen juga ya kan, secara karena pengaruh global ya kan. Kita pernah apresiasi sampai ke 16 ribuan ya waktu itu. Tapi kemudian juga bisa terkontrol turun lagi sampai ke 14.000 lagi gitu loh, Pak. Nah, sekarang ini hampir setahun ya kan, kayaknya sulit untuk jangankan menuju 16.000 lagi rupiah kita, Pak. Untuk 17.5 aja kayaknya berat. Jadi artinya memang respon pasar melihat cara kerja dan prospektus dari Indonesia ya sebagai tempat yang memang aman untuk berinvestasi, untuk berbisnis sehingga mendapatkan kepercayaan dari investor ya kan. Itu kayaknya belum ada tanda-tanda yang membuat investor yakin dan percaya, Pak Iyas. eh, ya kita bukan ahli di bidangnya ya Mas Budius tentang pelemahan mata uang kita itu. Tapi kalau memang dilihat dari ASEAN, saya tadi baru baca kita itu cuma di atas Laos ya kalau nggak salah saya. Malaysia yang paling brilian, dia menguat selama 1 tahun terakhir menguat 9,4%. Wow. Kita minus 9%. Singapura nomor 2, kemudian Thailand dan seterusnya. Kita itu paling di bawah. Nah, tapi memang di situ banyak variabel ya. Nah, saya selalu teleponan kalau sore malam itu dengan kawan di Singapura karena kemudian dia pengusaha, istrinya ada di Vietnam, dia dari Medan. Nah, dia mengatakan yang mereka selalu obrolkan adalah kebijakan yang gampang berubah sekarang ini. Jadi kalau dia investasi gitu loh, sebuah pabrik umpamanya di sini, dia harapkan ini A, B, C umpamanya. Tiba-tiba besok sore itu peraturannya berubah gitu. Dari sudut pajak, dari sudut macam-macam, itu mereka khawatir. Itu kan investor meletakkan uang di tempat mana uang dia bisa tumbuh aman dan berkembang kan begitu kan. Tapi kalau diletakkan di sini terus kondisinya kayak gini ya orang pada takut gitu. Belum lagi variabel yang lain yang ada di dalam negeri kita sendiri lah ya. Itu kan banyak faktor juga gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan mestinya kan harus dibaca. Jadi kebutuhan keputusan yang saya lihat kemarin seperti oh semuanya satu pintu komoditi yang saya bilang tadi di awal itu bahwa itu tidak serta-merta itu bisa seperti itu. Kita sudah terkena kasus transfer pricing, under invoicing, itu menangkut sistem dan manusia-manusia yang terlibat di dalam situ. Jadi itu harus dibuat satu sistem baru yang bisa mengontrol itu. Karena di zaman seperti sekarang ya kontrol harus pakai sistem kan gitu kan. Nah ini mungkin yang tidak terjadi, saya tidak tahu apakah memang tidak ada yang memberi masukan. Tapi sekali lagi ya mungkin Pak Prabowo yang sulit dikasih masukan itu tadi. Nah, ini kan pelemahan-pelemahan ini berimbas kepada kita ya. Sudah pastilah dolar sekarang di 17 hari ini 17.822, tapi nanti besok naik lagi 18.000 dan seterusnya. Kalau dibandingin Pak Jokowi kemarin waktu kena COVID saja, kita cuma 1 tahun
turun pertumbuhan ekonominya di 3,51 kan. Habis itu naik lagi ke angka 5 ke atas. Padahal itu COVID kan itu. COVID yang begitu parah itu bisa dikendalikan seperti itu. Tapi di situ sekali lagi tidak terlepas adanya Bu Sri Mulyani, Mas Budius. Ya, Iya, jadi tim itu memang harus yang cakep lah. Tidak mengecilkan Pak Purbaya, mungkin situasinya jauh berbeda karena sekarang ada apa geopolitik, ada perang perang memanas antara Amerika, Iran dan sebagainya. Itu nggak bisa dikesampingkan juga gitu. ya Ya, memang Agustus ini kan setiap tahun kebiasaan kita eh, secara berbangsa bernegara kan ya, semuanya kan semangat ya kan, penuh dengan perlombaan dan memang ada patriotisme yang kemudian muncul tiba-tiba. Kalau sekarang ini saya lihat Pak di banyak pembicaraan, yuk kita pasang bendera setengah tiang aja yuk, kayak begitu Pak. Artinya memang mereka tidak mau ini pemerintah asik dengan dirinya sendiri, rakyatnya juga asik dengan kelompok-kelompok mereka sendiri. Artinya antara apa yang ingin dicapai pemerintah dengan apa yang dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, oleh publik itu semakin berjarak. Harusnya kan semakin mendekat. Harusnya kan benar-benar nempel kan begitu ya Pak ya. Nah ini kan semakin iya, berjarak. Nah ini kan seperti yang tadi saya bilang Pak ya, tanggal 16 ini kan ada pidato kenegaraan presiden ya kan. Kemudian juga habis itu ada laporan nota keuangan presiden juga. Nah kira-kira apa yang Pak Iyas harapkan dari pidato kenegaraan tanggal 16 nanti Pak? Di tengah 2 tahun hampir lebih kurang perjalanan pemerintahan Prabowo Gibran ini dengan sebegitu banyak catatan ya, dalam catatan demokrasi, penegakan hukum, sistem politik ya kan, birokrasi ya kan, dan juga bagaimana tidak ada kontrol antara ini sebenarnya ada ada legislatifnya nggak sih Indonesia ini sekarang gitu loh. Seolah-olah ini cuman antara eksekutif dengan legislatif itu sudah satu kamar jadinya kan gitu ya Pak. iya, Ya iya, kan? Nah, iya, jadi ya. kalau tidak ada perubahan yang cukup drastis ya yang dilakukan oleh Pak Presiden Agustus ini atau awal September, saya pikir tematik yang dibuat oleh pemerintah berdaulat adil dan makmur itu benar-benar akhirnya layak disampaikan sebuah tematik yang benar omon-omon gitu loh, Pak Iyas. Ya, ya, kalau saya tidak berharap apapun dari pidato Pak Prabowo, Oh, sampai karena sehopeless gitu Pak Iyas? akan sama saja. Ya sama seperti sekarang gitu. Tiap hari pidato juga percuma. Oh nggak pernah dieksekusi yang benar gitu kan. Hai Hmm. koruptor, koruptor kan selalu kayak gitu. Mhm. Tiba-tiba Febri kena gitu kan. Udah gitu sekarang masalahnya entah kemana gitu kan. Orang nggak baca itu semua. Makanya waktu itu saya pernah usul ya sebulan yang lalu. Kalau nggak salah Mas Budius. Kalau nggak salah saya Zambia atau Tanzania ya. Yang pernah presiden barunya itu tidak menyetop perayaan hari ulang tahun kemerdekaan. Karena menghabiskan uang waktu itu 2 juta dolar. Duitnya Hmm. dibelikan ranjang rumah sakit. Ya kan? Ya, jadi kalau nanti ada pesta mewah di istana sana, harusnya nggak usah ada pesta, pasang lilin aja. Udah gitu duitnya dibelikan atau dibagi ke guru honorer yang sudah Oh, presiden yang gajiannya muda nggak itu Pak jelas ya? itu gitu. Ya? Presiden yang muda itu ya? Iya, Oh iya. kalau itu Burkina Faso itu sih itu bukan. Ada satu lagi, Ah, Eh, iya 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 ada iya. Zambia atau Tanzania gitu saya Heeh, lupa. Tapi itu menarik waktu itu. Karena ada beberapa presiden ya, Georgia itu yang memberhentikan polisi 35.000 itu. Kalau Burkina Faso itu kan yang mengusir semua tambang dari Perancis itu. Tapi yang menarik sebenarnya itu. Jadi perayaan ulang tahun itu akan punya kesan baik kalau yang diulang tahun ini baik gitu. Sekarang kan kita ulang tahun dalam kondisi sakit kan gitu kan. Ya kan? Ini kan Republik ini sedang meriang sekarang, pilek, batuk, segala macam itu. Jadi nggak usah digembar-gemborkan pakai pidato, tapi yang ada ini bagaimana cara membetulinya gitu. Tapi hmm. ya itu tadi sekali lagi ya memang tidak gampang karena itu sudah style.
dan tidak serta-merta bisa dirubah dalam 1-2 hari. Itu. Ya, seorang pemimpin itu kan yang seharusnya yang benar dan terbaik itu buat negara, ya. Bukan yang paling aman buat kekuasaannya. Ya kan? Kalau sekarang ini kan semuanya boleh dibaca. Buktinya kemarin adiknya Pak Presiden, Pak Hashim, bentuk 20 ormas baru, terus mengkonsolidasi 103 ormas katanya untuk mengamankan program pemerintah. Program yang mana yang mau diamankan? Yang mana yang terganggu? Itu ujung-ujungnya nanti bisa benturan enggak gitu kan. Jadi konsolidasinya itu untuk apa gitu. Ya kan? Kan harusnya yang diamankan itulah kepentingan negara ini bagaimana gitu. Bukan kepentingan-kepentingan yang sifatnya eh, di dalam lingkungan mereka. Tadi Mas Budius bicara soal DPR, legislatif, eksekutif, ya memang sudah satu klaster 83% koalisinya. Kan check and balance-nya sudah nggak ada kalau kayak gitu kan. Tinggal ngamini aja tuh kan, ceder gitu kan. Terus Miss Bakum bilang kalau nggak punya duit, genjot pajak gitu. Gundulmu itu gitu kan. Enak aja dia. Orang bayar pajak kayak gini di bawah ini, semuanya diuber-uber sekarang. Isu-isu yang kayak gitu itu makin tidak baik. Makanya Kemarin katanya ketika Babinsa mau diturunkan. Yang salah apa di rakyat ini? Saya ini pembayar pajak dan tidak pernah mangkir saya bayar pajak. Nggak perlu didatengin Babinsa ya. Tiap tanggal 30 saya bayar gitu kan. Yang kayak gitu itu kan membuat apa ya, masyarakat ini seolah-olah menjadi musuh. Apalagi pidato Pak Prabowo kan selalu kayak gitu. Yang bilang harga beras mahal suruh tanam sendiri. Indonesia gelap suruh pindah gitu. Jadi nantangin itu. Jadi ya kayak jadi memang musuhan Pak, sama kita nih kan. Kayak gitu. kan karena Nah, kondisi di pemerintahan yang seperti itu, tiba-tiba kan para pihak oposisi atau orang-orang yang selama ini kritis kepada pemerintah mencoba menelurkan namanya kabinet bayangan, ya kan. Awalnya saya menilai kawan-kawan ini hanya para badut-badut yang lagi nyari panggung, ya kan, dalam kabinet bayangan itu. Tetapi ketika melihat secara lebih objektif, memang pemerintah ini ya perlu dikawal oleh sebuah, tapi bukan seperti format orang-orang yang ada di kabinet bayangan yang lebih hanya ingin mengganggu dan mendegradasi, ya kan, persepsi masyarakat tentang pemerintah. Nah, semestinya memang ada semacam lembaga yang benar-benar profesional yang men-challenge, ya kan, kabinet ini dengan orang-orang yang punya second opinion, kan begitu. Kalau kalau kabinet bayangan ini saya pikir tuh hanya sebagai tantangan yang lebih sifatnya hanya tujuannya untuk mendowngrade ya, pemerintah di mata publik bahwa pemerintah ini nggak bisa bekerja gitu loh. Nah, ini kan juga baru terjadi di era Pak Prabowo ini, Pak Iyas. Nah, makanya dari itu, eee, kenapa Pak Iyas nggak tertarik tanggal 16, karena mungkin Pak Iyas sudah sampai di tahap, pidato Pak Prabowo itu mulu diulang-ulang, kan begitu ya Pak ya, nggak ada eksekusi. ah, Nah, iya, kalau saya menunggunya, Mbak, kenapa saya menunggu tanggal 16? Barangkali ini saatnya Pak Prabowo menampilkan sebuah pidato yang tegas, gak panjang-panjang, tapi ada yang bisa kita harapkan, misalnya, saya akan reshuffle kabinet saya, misalnya gitu loh. Saya akan buat kabinet yang efisien. Wah, itu kan berarti ada harapan, Pak, kan begitu. Pertanyaan saya, iya. kalau hanya itu yang dilakukan, berubah menjadi zakon kabinet misalnya, benar-benar kabinet yang bisa kerja. Pak Prabowo akan merubah kebiasaan untuk tidak banyak lagi berpidato, benar-benar melakukan pengawasan dan pengendalian birokrasi di kementerian mencapai target sasaran dan seterusnya. Pak Yas yakin nggak itu akan seperti itu kira-kira isi pidato beliau nanti tanggal 16 Agustus? Ya perlu mukjizat. Mukjizat. Kalau saya sih kalau Pak Prabowo sadar ya, satu mengurangi nggak usah lagi banyak pidato. Mhm. Yang kedua evaluasi mendasar tentang MBG, KDMP itu kesiapannya sampai di mana? Karena sampai sekarang juga itu
sudah banyak yang mau banjir di lapangan. Eh, Berikutnya soal soal kabinet, ya memang harus selektif. Kalau mau dibongkar, dicari orang-orang yang benar dan punya komitmen di situ gitu. Tapi kalau kapasitasnya nggak kuat, memang susah gitu. Nah, mudah-mudahan itu bisa dilakukan gitu. Tadi Mas Budius singgung masalah kabinet bayangan. Saya eh, kemarin saya lihat ada Ferry Ansari dan sebagainya. Ini sebenarnya walaupun saya tidak seujun ya, Hmm. tapi dari latar belakang mereka yang kumpul itu kan semuanya sejak zaman Jokowi juga nyerang Jokowi gitu kan. Hmm. Nah, semuanya tidak benar gitu kan. Jokowi salah, Prabowo salah, dan siapa lagi salah. Yang benar Maksud di mata mereka saya, cuma Anies dan Ganjar, Pak. Sayang mereka iya, kalah kan, Anies itu Ganjar aja. paling benar gitu kan. Ya, jadi maksud saya, ya harus harus netral lah berpikirnya itu, kalau ini benar ya benar gitu. Kalau seperti saya, Pak, saya kasih masukan. Kalau nggak ini, MBG nggak perlu diberhentikan, tapi dievaluasi, di klaster ulang, di mapping ulang. Tidak harus seluruh Indonesia. Seperti cucu saya yang ngapain dikasih MBG gitu kan. Yang kayak kayak gitu tuh maksudnya Pak Studios. Jadi kabinet bayangin itu saya pikir ya silakan saja. Kalau saya sih waktu itu sudah memberi masukan, anggota DPR itu harus dimulai dari mereformasi undang-undang kepartaian supaya orang-orang yang duduk di DPR itu ada anggota dari independen. Paling 30%. Jadi tidak serta-merta mereka yang mengambil panggung di situ. Nah, kalau yang sekarang mengambil panggung itu membuat undang-undang yang 211 latar belakang sekolahnya juga tidak jelas. Saya tidak menyinggung yang 63 yang SMA lah ya. Saya pikir SMA juga punya kemampuan. Tapi kan kita apa ya, menggantungkan nasib kita kepada wakil rakyat yang kapasitasnya seperti itu, ya kan? Jadi itu yang perlu dibongkar pertama-tama, yang harus diberesin. Kalau orang pintar banyak di kita ini kan, orang pintar banyak, tapi yang berintegritas itu nggak, susah sekarang nyarinya. Atau karena memang sudah males orang itu kan, males ngomong. Kita ini ya masih syukur Mas Budius masih punya selera ngomong gitu kan. Kalau sampai kita juga males kan, wes sunyi aja nih. Tiba-tiba besok ngelundung aja Indonesia nih kan gitu kan. Jadi begitu saya pikir Mas Budius. Iya, sebenarnya masih ada satu hal lagi yang mau saya diskusikan, tapi kita sudah hampir hampir 1 jam ini Pak Iyas. Karena Iya, misalnya tadi yang kita singgung ya, ada pandangan dari mantan Direktur BAIS TNI ya, Brigjen iya, Purnomo itu ya iya, kan, yang dalam kacamatanya beliau ya kan, sebagai mantan orang intelijen di TNI atau seolah-olah variabel yang dilihat dari beliau itu bahwa Pak Prabowo ini seperti ini gaya kepemimpinannya karena masih dibayang-bayangi oleh Solo kan begitu ya Pak ya. Kesimpulannya kan begitu. Jadi iya, apalagi misalnya kalau misalnya dan memang kalau kita lihat dalam diskusi itu host dari podcastnya itu memang agak sedikit memaksa untuk mengarahkan kalau misalnya Prabowo berhalangan tetap Gibran naik, TNI mau kudeta apa enggak, ya kan itu arah dari hostnya. Jadi ada ya penggiringan itu opini ya mancing, kan, ada mancing framing yang saja. dilakukan oleh si hostnya itu. Tapi saya pikir itu urusannya dia, tetapi saya pikir kalau memang ada ide ya, misalnya ya anggap aja ada ide nih di internal orang-orang yang tergabung dalam forum Purnawirawan TNI kan memang semangat untuk memasukkan Gibran kan nggak padam, Mbak. Cuman nggak kelihatan aja sekarang Iya, kan gitu loh, iya. masih Dari zaman menyala-nyala kan Sunarko begitu, kan tinggal kemarin. tinggal mencari celah. Nah, saya pikir kalau ada memang sampai keinginan kudeta ya kan kepada pemerintah manakala dengan skenario yang mereka maksudkan itu kalau Pak Prabowo berhalangan tetap, Mas Gibran akan naik sebagai pengganti. Kalau itu yang terjadi seolah-olah ya udah TNI siap kudeta kan itu sebuah framing yang saya pikir tidak mendidik ya. Itu iya, itu tidak baik menurut saya Mas Mas Budius. Karena apa ya?
58% pemilih itu mayoritas itu pemilihnya Gibran. Dan itu rakyat Indonesia. Kalau TNI seolah-olah mewakili semua keinginan rakyat itu salah juga gitu. Karena TNI kan sekitar 700.000 orang atau ditambah sekarang dari batalion yang baru ya. Tapi bukan semua mereka juga setuju kan gitu kan. Sama Sunarko juga mereka tidak setuju juga. Jadi itu ngomong di podcast sih ngomong kosong aja menurut saya. Tapi memang ada framing ke sana dan diarahkan ke seolah-olah apa ya? Itu yang saya baca tadi sebentar Mas Budius kan ya, Jokowi versus Prabowo gitu. Terus tidak di-compare dengan SBY. Iya, Jadi diloncati kan itu kan iya, iya. sebenarnya. Kalau mau apple to apple atau mau di brainstorming ya mau dibuat komparasi ya bagaimana melihat SBY dan Jokowi. Nanti Jokowi dan Prabowo gitu kan dalam kurun waktu yang sama atau per 5 tahun dan sebagainya. Tapi saya pikir karena memang itu sudah ada niatan tidak baik ya bahasanya itu kan bahasa provokatif kalau saya lihat Iya. itu. Itu menurut saya tidak bagus lah buat seorang purnawirawan jenderal terus di podcast bicara kayak gitu. Kayak dia sendiri aja yang pinter dan punya negara ini. Masih banyak yang punya negara ini bos 285 juta ini. Jadi bukan satu pemikiran seperti beliau saja yang bisa ngomong seperti itu. Kalau kita ada waktu, sebenarnya saya mau compare kan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Dari sudut kekayaan alam aja yang sempat disinggung kemarin itu, Nggak apa-apa bahwa Pak, kalau Jokowi itu masih ada yang Pak Yas membiarkan, mau jelasin, ya, saya kasih waktu Pak, nggak apa-apa. iya, kan bicaranya soal oligarki, seolah-olah itu Iya, dibesarkan korupsi oligarki itu seolah-olah adanya di zaman Jokowi yang parah gitu. Loh, oligarki itu dimulai zaman Soeharto kan, bagaimana mereka membangun kekuasaan yang tersentralisir dengan semua kerabat-kerabat mereka. Orang-orang besar sekarang yang kaya-kaya itu seperti Antoni Salim, anaknya Om Lim, semua ya. Prayogo Pangestu itu bukan orang cendana, wong itu konconya Mbak Tutut kan gitu kan. Orang nomor satu sekarang kaya di Indonesia itu kan oligarki yang sudah 9 naga itu bukan besar di zaman Pak Jokowi. Dia sudah besar dari zaman Pak Harto sudah ada mereka. James Riyadi dan sebagainya kan gitu. Terus kalau kita langkahin sebentar ya, kalau kita lihat dari Pak Harto loncat ke Pak Habibie, Gus Dur dan Megawati nggak bisa dihitung. 6,5 tahun itu terlalu singkat buat 3 presiden. Pak SBY coba, saya ada datanya. Kalau kita bicara sumber daya alam, di zaman Pak SBY itu ada 10.918 iup tambang. Di zaman Pak Jokowi itu disisakan 3.123 termasuk iup baru. Ada yang nikel 677, ada yang emas, ada dan sebagainya. Pencabutannya itu sampai hampir berapa? 2078 berjumlah 2 juta hektar. 2.200.000 hektar yang dicabut izinnya sama Pak Jokowi. Yang lain mati tapi tidak diperpanjang. Kalau di-compare dengan Pak Prabowo yang baru 2 tahun, seperti nikel, izin di Pak Jokowi 312. Sekarang Pak Prabowo sudah ngeluarin izin 390. Ya kan? Emas, zaman Pak Jokowi 90, sekarang Pak Prabowo ngeluarin 112. Saya ambil datanya dari BPS nih. Jadi maksud saya kalau ngomong jangan tendensius gitu. Siapapun kita. Karena kalau sudah tendensius itu tidak netralitasnya tidak ada, sudah pasti menjadi omongan basi saja seperti itu. Nggak ada gunanya. Padahal kita ngomong di podcast, di medsos seperti ini kan dibaca orang banyak. Puluhan ribu, ratusan ribu. Seperti kita lah sekarang. Podcast kita ini Mas Udius kan di atas 140 ribuan yang nonton gitu kan. Itu kan mempengaruhi pola pikir kita dan sebagainya. Kalau kita asal ngomong tanpa informasi yang jelas kan merusak tatanan sosial kita juga. Itu yang tidak baik. Jadi kalau sekarang kita mengkritisi Pak Prabowo satu hal, karena memang kita untuk perbaikan. Walaupun itu harapannya tipis, tapi kita harus tetap memberi masukan. Tapi bukan soal kita membenci atau tidak membenci Pak Prabowo, tidak. Ya itu gayanya dia. Ya kita harus menikmati itu sambil berdoa supaya tidak bangkrut aja kita ini kan gitu. Itu aja Mas Budi saya pikir iya. ya. Ya orang kayak kita kan memang
Melakukan Monggo, kritik itu kan mau itu dilanjutin yang mana linear lagi? kan Pak Iyas. Kenapa linear? Karena kan kita pendukung, kita Halo? pemilihnya Prabowo Gibran, ya kan? Hah? Ngelek. Halo? Ya, terputus sedikit Pak tadi, agak ngelek jaringannya. Sekarang suara saya Oh, kedengaran lagi oke. nggak Pak? Ya, udah. Oke. Nah jadi Pak Iyas, memang eh, kita melihat sekarang ini antara Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY kan dua orang dengan latar belakang yang berbeda, ya kan? Iya, Nah, hasilnya kan memang pasti juga berbeda, tetapi setidaknya saat ini ada dua kelompok di luar sana ya, di luar orang yang 58% gitu loh Pak, ya kan? Mereka itu pasti dalam diskusi-diskusi yang mereka tampilkan baik itu di podcast maupun di televisi ya. Hanya dua Pak tujuannya. Satu, bagaimana memframing ya pasangan ini dua-duanya jatuh. Kan gitu. iya, Ya kan? Itu satu kelompok itu. Ada juga yang ingin memframing hanya Gibran yang jatuh. iya, Ya kan? Nah, yang ketiga adalah mereka memframing Prabowo jatuh tapi yang naik bukan Gibran. Itu Pak yang kalau kita boleh klasifikasikan dari berbagai belasan mungkin ratusan ya Pak kanal YouTube ya yang banyak penontonnya, kalau saya lihat tipikal mereka itu yang di luar kita yang mengkritik. Kalau kita kan mengkritik karena kita merasa bertanggung jawab memilih Prabowo Gibran kan begitu ya Pak ya. Kita tidak iya, membenci, kita mengkritik agar pemerintah ini bisa berjalan lebih baik. Tapi tiga kelompok tadi itu tujuannya seperti itu Pak Iyas. Nah makanya tugas kita adalah bagaimana mengedukasi orang-orang yang sepemahaman dengan kita, yang kita asumsikan jumlahnya iya, 58% itu ya, waspada dengan tiga kelompok ini yang beredar dan bermain di sosial media ya. Jadi kita harus paham ini, satu orang yang memang ingin paket pemerintah ini jatuh sebelum 2029 kan gitu sehingga mereka yang naik ya kan. Yang kedua hanya ingin Gibran aja yang jatuh ya kan gitu. Orang mereka yang naik. Nah, ada juga yang menginginkan Prabowo sakit atau jatuh tapi yang naik bukan Gibran, sudah disiapkan skenarionya katanya. Jadi orang ini memang terlalu maju pikirannya karena memajukan kebenciannya di atas nalarnya kan gitu loh Pak, ya kan? Luar iya. biasa. Ya, memang kondisinya kayak gitu karena cara berpikirnya kan cuma cuma dari versi otaknya mereka saja gitu. Gibran sama Pak Prabowo itu kan satu paket secara konstitusi kan. Itu nggak bisa dikutak-katik. Kalau nanti berhalangan tetap yang satu ya yang satu naik, umpamanya Gibran gitu. Suka tidak suka kan itu memang harus harus seperti itu. Tapi ya sah-sah saja mereka mau, oh dua-dua jatuh terus nanti pasangan yang nomor dua yang naik gitu kan. Hmm, Itu yang sekarang banyak banyak beredar iya. itu kan. Jadi seolah-olah oh kalau Prabowo Gibran nggak ada, Anies sama siapa yang naik itu kan. Mm-mm. Itu Iya. saya bilang kemarin di bawah-bawah sini juga ada Mas Budi. Kalian ngimpi aja itu saya bilang gitu. Ya, karena apapun yang dilakukan kalau sampai itu terjadi ya, nauzubillah min dzalik lah, saya nggak berharap itu. Semoga pasangan ini sampai bisa selesai di 2029 itu gitu kan. Karena ongkosnya mahal kalau kita kisruh, kita ribut itu kan ongkosnya mahal. Mhm. Rebutan kekuasaan belum tentu juga penggantinya itu lebih benar dari yang ada kan gitu. Iya. Kemarin yang nggak terpilih kan gitu gimana? Gimana dia mau bilang dia yang terbaik kan gitu. Saya Baik. pikir ya, ya, Setidaknya Pak ya Mas Iyas Budius. sampai hari ini tanggal 16 yang konon katanya Agustus ini akan ada demo besar kemudian akan ada chaos. Alhamdulillah hingga hari ini Jakarta sepi baik-baik saja Nggak, ya kan. nggak ada itu. Nggak ada demo dan seterusnya. Ya kan apalagi setelah ada pernyataan dari Panglima TNI Pak Agus ya kan Subianto bahwa untuk bulan Juli ini Kamtipmas di tangan TNI ya. Iya, iya. Bukan di Jadi tangan saya Polri. pikir itu Itu sebuah jaminan lah ya, iya, artinya memang jaminan. di situ kita melihat ada suatu eh, cipta kondisi yang sudah diantisipasi oleh aparat keamanan sehingga isu-isu entah itu dari luar yang ingin memang ada chaos nanti Agustus ini ternyata
bisa diamankan oleh TNI, ya kan. Itu aja paling yang Itu menurut ya. saya masih bersemangat. Oh ya, Pak Prabowo masih keren lah, ya kan. Iyalah, ya, Tapi ya, untuk ya. urusan-urusan lain seperti yang tadi kita diskusikan, ya memang Pak Prabowo juga harus mencatat dan kemudian melakukan eksekusi-eksekusi untuk perbaikan. Kurangilah jumlah kabinet dengan zakon kabinet, jauhi perkoncoan, ya kan, tindak aparat-aparat atau orang-orang dekat Pak Prabowo yang memang sedang diperiksa sekarang dalam kasus korupsi, ya. Itu memang harus, Ya. itu ditunggu publik soalnya, kan begitu. Tentang MBG misalnya, So, itu benar-benar ya, harus dievaluasi total, kalau perlu moratorium dulu, ya kan begitu, ya kan Pak? moratorium, Iya, ya, moratorium itu lebih sampai, baik daripada dipaksakan, ya kan gitu. iya. Pak Udah Iyas lama Sudiarto, kita bicara itu. terima kasih sekali lagi Pak, terima kasih, semoga juga kita bisa bertemu bulan depan dan Ya, relawannya Pak Iyas ya semakin berkembang, Gibran, ya kan, dan iya, bisa ya. mendengarkan juga Amin, amin. Terima diskusi kasih, kita ini, ya kan. Mas Budi. Dan Sehat buat saya Indonesia udah lah, lama Mas itu mau Budius. mengundang Ibu Sekjennya ya untuk podcast Nanti juga. biar bareng sama saya Nah, atur kita podcast bareng lah bulan di depan. sini Pak, Ya, dengan iya, iya, iya. Bu Boleh. DJ ya. Ya, Sekali lagi makasih Pak Iyas. ya, ya, makasih. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Penonton Ruang Konsensus, demikian diskusi saya dengan penggiat media sosial, ya aktivis, juga relawan Pak Jokowi Prabowo Gibran ya. Kita lebih banyak memberikan masukan-masukan terkait dengan menjelang kita memperingati 17 Agustusan ya. Dari sisi mana teman-teman termol melihat diskusi ini ada kemanfaatannya, ya ambil saja. Tapi tentang hal-hal misalnya tadi mohon maaf ada kesalahan teknis, ya maklum ini Zoom soalnya, jadi menggunakan jaringan internet kadang ada gangguan teknis sehingga agak terpotong-potong, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian Anda, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.